Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbana ay yahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah Amin. innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabba ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma hafadna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawkina wa na'udzu bi'azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma anfa'na Allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika min syarri ma 'adza bi 'abduka wa nabiyyuka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin wa Amin. nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadha lana khaira. Amin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa aslih umurana bil Qur'an wasfi mardana bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an wa farrij humumana bil Qur'an waghfir li mautana bil Qur'an wa sallim musafirina bil Qur'an wahfad imama zamanina bil Qur'an wa ajil faraja imamina bil Qur'an wahfad ulama'ana bil Qur'an waksif kurubana bil Qur'an wahfad qaidana bil Qur'an wansur juyusana bil Qur'an warham imamana bil Qur'an warham syuhada'ana bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa azabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Eh, perlu diketahui jamaah, insya Allah nanti menjelang Ramadan kita ganti hari, yaitu Sabtu sore. Seperti biasanya dimulai jam 4 sampai jam 5. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih sama Allah kemudahan, kesehatan, dan dikasih taufik hidayah sehingga bisa menjumpai bulan Ramadan, bisa mengamalkan semua amal-amal ibadah, dan kesempatan bisa mencapai malam Lailatul Qadar. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik jemaah, kita melanjutkan kajian surat Al-Mursalat yang kita mulai dari ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Kemudian ayat berikutnya fal 'asifati asfa. Wan nasyirati nashra. Fal fakirati faqra. Fal mulkiyati dzikra. Udron au udra innama tu'aduna lawaqi. Jadi ayat ini satu paket jamaah. Saya bahas secara keseluruhan karena tidak bisa diputus. Cuma nanti ada yang saya tekankan. Kenapa saya artikan di sini? Al-Mursalat. Suatu ketika malaikat, suatu ketika angin. Karena dua-duanya ada dasarnya. Jadi kategori ayat-ayat yang dalilnya zonni. Jadi dalam ayat ini Allah bersumpah bukan satu kali. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima. Apa tujuannya sumpahnya? Yaitu ke ayat ketujuh. Kenapa Allah bersumpah? Tujuannya supaya kita memperhatikan apa hebatnya Al-Mursalat itu. Ya, apa itu malaikat atau itu angin? Nah, nanti yang saya bahas masalah angin dulu jamaah. Nanti yang malaikat insya Allah minggu depan. Apa hebatnya angin itu? Sampai Allah membuat sumpah. Karena apa? Allah bebas sumpah kepada siapapun. Karena semuanya makhluk Allah. Tapi tujuannya biasanya orang Arab itu kalau kata-kata yang dibuat sumpah itu suatu yang mengagungkan, yang hebat. Maka itu Allah berharap supaya nanti yang dibuat sumpah itu dipelajari, ditadaburi. Maka itu nanti saya hubungkan dengan ayat-ayat dan hadis tentang masalah angin. Insya Allah minggu depan masalah sifat-sifatnya malaikat. Jadi tentang sumpah ini jamaah, Allah boleh sumpah kepada siapapun, makhluk apapun. Karena bagi Allah tidak ada yang menghalangi. Dan Allah tidak mengagungkan sama sekali karena Allah Maha Agung. Ya, sekali lagi, tapi kalau manusia biasanya bersumpah itu mengagungkan. Nah, itu haram hukumnya dalam hadis. Hadis riwayat Tirmidzi mengatakan sumpah dengan selain Allah, maka dia termasuk kafir atau syirik. Ya, harus tobat jamaah. Maka itu kadang-kadang orang bersumpah dengan kata demi Allah dan Rasulnya. Lah, itu salah jamaah. Harus dengan kalimat demi Allah. Sebab apa? Rasul itu hambanya. Tidak boleh dibuat sumpah. Banyak enggak yang mendengar seperti itu jamaah? Di kalangan kita. Ya, Iya. Allah dan Rasulnya harusnya demi Allah sudah cukup. Jadi kenapa? Ya karena rata-rata diagungkan sama dengan Allah. Jangan sampai kita seperti umat yang dulu mengagungkan Nabi Isa Bisa. seperti Tuhan. Akhirnya jadi syirik. Na'udzubillah min dzalik. Cukup demi Allah. Ini cara syariatnya jamaah ya. Kalau sudah keceplosan ya cepat-cepat istighfar. Jadi apa tujuannya sampai Allah melarang dalam kitab Subul Salam sarahnya Ibnu Hajar fikih. Dasar diharamkannya ini karena sumpah menuntut diagungkannya. Itu umumnya orang Arab. Dan kita juga. Jadi rata-rata gitu dibuat keagungan, dibesarkan, didewakan, dituhankan. Ya, maka itu
supaya kita jangan sampai salah mengagungkan selain Allah, maka Rasulullah memberikan preventif haram dalam artian kafir atau musyrik. Syirik kan termasuk dosa besar, tak bisa diampuni kalau dalam keadaan meninggal. Tapi sebelum meninggal, dosa apapun yaghfiru dzunuba jami'ah, semua dosa pasti diampuni kalau sebelum roh sampai di tenggorokan. Bisa dipahami jamaah? Jadi sumpah kepada selain Allah hukumnya haram. Kemudian kenapa saya membahas nanti tentang masalah angin? Nah, ini dasarnya ada dua pendapat. Sedangkan Ibnu Jarir tidak menyalahkan keduanya. Kenapa? Istihadnya ulama, terutama sahabat, apa? Tidak bisa menyalahkan dengan yang lain. Tidak bisa mengatakan yang paling benar, jamaah. Jadi ada yang mengatakan al-mursalat. Al-mursalat itu dari kata apa, jamaah? Mursal. Kalau bahasa kita mursal itu orang apa? Durhaka ya? Iya. Nah, pakai bahasa Arab ya, jamaah ya. Mursal dari kata arsalah, risalah. Yang diutus. Sedangkan yang mengutus namanya mursil. Jamaknya mursal, mursalin atau mursalat. Kalau mursalin jamak untuk orang laki-laki. Kalau mursalat jamak untuk perempuan. Dan benda-benda jamak perempuan. Jadi kalau benda jamak, benda itu pakai perempuan. Jadi sekali lagi artinya yaitu diutus, bukan orang-orang yang durhaka. Ya, kalau bahasa Indonesia kan mursal dipakai ya. Jadi mursal itu bahasa Arabnya apa? Yang diutus. Nah, yang diutus ini dua penafsiran. Penafsiran katanya malaikat juga ada, yang katanya angin juga ada. Sedangkan yang mengatakan angin siapa? Yaitu Ibnu Mas'ud dan pengikutnya ahli tafsir. Sedangkan mengatakan malaikat siapa? Ali bin Abi Thalib dan Budi. Dua-duanya para sahabat dan kita tidak membahas perbedaan. Lebih baik kita ngikuti siapa? Ahli tafsir Ibnu Jarir. Kita ikuti semuanya. Tinggal kalau malaikat juga bisa betul, ya, karena malaikat juga diutus oleh Allah. Angin juga betul, kan angin juga diutus sama Allah. Dan Nabi tidak mengatakan ini apa. Maka itu akhirnya jadi apa dalilnya? Dalil zonni. Apa zonni? Tidak ada kepastian. Tapi jangan sampai keluar dari ulama yang ahlinya. Baik, mari kita perhatikan tentang angin jamaah ya. Apa kelebihannya angin? Kita pikirkan, kita tadaburi, kita tafakuri supaya kita apa? Kan tujuannya sumpah tadi apa jamaah? Innama tu'aduna lawaqi dilanjutkan tentang masalah kiamat. Banyak orang tidak percaya kiamat dibuat sumpah dengan kata-kata mursalat, al-asifat ya, supaya orang itu percayalah, diarahkan sama Allah. Kalau tidak percaya kiamat, coba perhatikan tanda-tanda kebesaran Allah. Apa? Angin. Angin itu membawa apa jemaah? Membawa kabar gembira bahwa dengan adanya angin, bawa awan, berarti tandanya hujan. Asalnya kering kerontang, ya, sampai terjadi apa jemaah? Kalau angin ini bawa rahmat, umumnya jemaah. Nanti pembahasan angin yang tidak bawa rahmat nanti jemaah. Umumnya angin bawa rahmat, akhirnya apa? Mengawinkan biji-bijian pohon itu tadi sampai akhirnya banyak terjadi apa itu buah-buahan. Dan tujuannya apa jemaah? Di antaranya bahkan kapal yang di lautan itu membutuhkan apa? Angin. Ya, dulu kapal layar itu membutuhkan angin. Tujuannya untuk mencari karunia Allah. Jadi manusia ini pada dasarnya tidak ada yang lepas dari makhluk Allah yang berupa angin. Jadi tujuannya apa jamaah? Wala'allakum tashkurun. Jadi kalau memang ini kita bisa melihat, bisa kita rasakan, dilihat dari mana? Wah itu ada angin puting beliung kelihatan putar-putarnya ya jamaah ya. Padahal angin tidak bisa dilihat, tapi apa? Bekasnya termasuk debu-debunya yang dibawa oleh angin puting beliung. Jadi kelihatan seperti angin.
Jadi inilah menunjukkan bahwa angin itu diciptakan oleh Allah untuk manusia supaya manusia apa? Bersyukur. Karena semua tidak lepas dari angin. Jadi kita ini sebenarnya dikelilingi oleh rahmat Allah. Kemudian ayat berikutnya, Allah yang mengutus angin. Busyram baina yadayh, memberikan kabar gembira tentang rahmatnya. Apa rahmatnya Allah? Turun hujan. Hujan itu termasuk rahmat. Terus kemudian Allah kumpulkan awan, awannya kelihatan hitam, yang asalnya negerinya kering kerontang, turun hujan menjadi apa? Tumbuh tanamannya, subur buah-buahannya. Demikianlah Allah memberikan gambaran tentang kematian. Maksudnya apa? Dulu kering, Allah kasih kehidupan. Jadi manusia itu mudah bagi Allah untuk dihidupkan lagi. Seperti apa? Bumi yang mati Allah hidupkan. La'allakum tadzakkarun. Jadi apa maksudnya jamaah? Jadi tidak harus melihat manusia hidup lagi jamaah. Ayat Allah itu banyak jamaah. Maka Allah bilang apa? Ayat nanti yang lain. Ayat itu apa jamaah? Ayat itu kekuasaan Allah. Bahkan mukjizat. Mukjizat itu apa? Tidak satu orang pun yang bisa mengalahkan. Ada tidak orang yang bisa buat angin jamaah? Yang ada apa? Mengendalikan angin dengan kipas angin. Berarti tidak mengadakan ya. Kalau seandainya tidak ada angin, anginnya dinyalakan kipasnya, apa bisa keluar? Oh, ada AC. Wah, biarpun ada AC jamaah. Kalau Allah sudah mengambil anginnya, tidak ada oksigennya sekalian, ya hancur dunia ini. Jadi sekali lagi, manusia tidak bisa menciptakan, tapi manusia hanya bisa mengolah. Itu pun dengan seizin Allah. Jadi tujuannya apa jamaah? Pertama, supaya kita bersyukur sama Allah. Kedua, supaya kita mau mikirkan bagaimana yang mati bisa hidup, ternyata Allah semua yang menghidupkan. Bukan karena usahanya Pak Tani, bukan usahanya orang yang pandai pertanian. Bukan usahanya siapapun, tapi atas kehendak Allah. Jadi sekali lagi kita renungkan jamaah supaya kita semakin apa? Cinta kepada Allah. Kemudian ayat berikutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 164. Allah kendalikan angin ya di antara awan, antara langit dan bumi. Sebagai apa? La ayat bagi orang yang mau memikirkan. Kemudian ayat berikutnya surat Asy-Syura. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah apa? Ingat, kapal-kapal layaran besar itu seperti apa jemaah? Seperti gunung kalau dilihat itu, saking tingginya. Dan ini semuanya tergantung angin. Kalau Allah hentikan anginnya, niscaya akan berhenti kapal layar itu. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Nah, ini sarannya jemaah. Kalau kita tidak sering bersyukur, tidak sabar, kenapa Allah menyebutkan sobar? Bukan sekali sabarnya jemaah. Sering. Kalau sekali itu sobir. Bukan sakir, tapi syakur. Sering mensyukuri nikmat Allah. Kalau orang itu punya sifat seperti orang mukmin, kata Rasulullah, saya itu heran sama orang mukmin. Apa orang mukmin? Orang mukmin itu sifatnya apa? Selalu takdirnya baik. Kenapa? Dapat nikmat dia bersyukur. Dapat musibah dia sabar. Jadi apa? Di waktu kena nikmat bersyukur, bertambah nikmatnya. Kena musibah dia sabar, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Jadi kalau kita supaya bisa merenungi ayat-ayat Quran, merenungi ayat-ayat kauniyah, alam, kejadian ini, apa jamaah? Maka kita timbulkan sifat-sifat apa? Syukur dan sabar. Bagaimana caranya? Sholat. Tidak ada lagi kan? Sholat itu cara satu-satunya dalam surat apa? Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a. Ya, idza masal syarru jazua, masal khairu manu'a. Kalau kena musibah tambah keluh kesah, kena nikmat apa? Bakhil. Ilal musallin, kecuali orang-orang yang sholat tapi terus menerus. Jadi kunci supaya kita bisa jadi orang syukur, orang sabar,
aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Bahkan Allah menyebutkan ulil albab. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, orang yang selalu ingat Allah bisa diartikan tafsirannya sholat dalam keadaan berdiri. Kalau tidak bisa duduk. Kalau tidak bisa berbaring. Pokok segala macam yang penting dalam keadaan tidak udzur bagi wanita yang libur. Kemudian apa? Wa yatafakkaruna fil khalqis sama. Setelah itu diiringi dengan apa? Memikirkan ciptaan Allah, langit dan bumi. Semua dipikirkan kecuali zat Allah. Jangan dipikirkan. Baru keputusannya nanti dapat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi sekali lagi jamaah, mari kita tumbuhkan sifat-sifat syukur, sabar dalam kehidupan sehari-hari supaya apa? Supaya ilmu kita bermanfaat, barokah. Karena yang namanya orang alim itu apa jemaah? Orang yang mengamalkan ilmunya. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Baqarah, siapa yang sebaik makhluk? Khairul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Siapa yang seburuk makhluk? Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha abada. Dzalika liman dzalika dzalika innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk di muka bumi, yaitu orang yang kufur sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tolak ukurnya apa jamaah? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa. Nah, di sini Allah juga ngirim angin. Dengan angin itu Allah apa? Gerakkan awan itu. Jadi angin dulu yang menggerakkan jamaah. Bukan terus ujuk-ujuk ada awan. Jadi kirim kemana awannya? Oleh angin yang ngirim. Dan ada kejadian yang di luar logika. Zamannya siapa jamaah? Nabi Musa alaihissalam di waktu bersama Bani Israel. Dinaungi oleh Allah apa? Awan setiap kali berjalan. Itu bukan hanya Nabi Musa dan Nabi Harun, juga kaumnya. Bahkan dikasih mana dan salwa. Dan kejadian sama Nabi Muhammad apa? Nabi Muhammad selalu berjalan diiringi oleh awan walaupun di padang pasir, tidak ada hujan, ya, tidak ada petir, tapi awan selalu mengiringi Nabi Muhammad atas kehendak Allah. Jadi Allah memberitahu ini bagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati kemudian jadi hidup, seperti Allah bagaimana menghidupkan orang mati semuanya kemudian dibangkitkan hari kiamat. Jadi manusia itu tidak usah mikir bagaimana caranya. Di depan mata selalu melihat orang Arab itu bahwa ada angin itu, ada awan, tanahnya tandus, kering kerontang. Ya, ini sebagai bukti bahwa manusia itu harusnya apa? Menggunakan akalnya supaya memikirkan ciptaan Allah. Baik, kita lanjutkan. Jadi supaya manusia itu berpikir dan tidak bisa berpikir, tidak bisa mencari apa itu manfaat tentang kejadian alam ini kecuali kalau dia punya sifat apa? Sabar, syakur, sangat sabar dan sangat bersyukur. Maka itu kita selalu berdoa kepada Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau Allahumma afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Atau Allahumma afrina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Jadi minta sama Allah kesabaran, minta sama Allah supaya jadi orang yang ahli bersyukur. Kemudian ayat berikutnya yang mendukung, wa huwallazi arsala riyah. Allah yang mengutus angin, beri kabar gembira, tanda datang rahmat hujan, dan Allah menurunkan dari langit itu ma'an tahuron. Kan jamaah, coba tidak ada air hujan, dengan suling apa itu air laut, biaya besar enggak itu? Ya jamaah, Allah meninggalkan hujan tinggal minum,
Itu kejadian di mana itu? Palestina. Ditadai oleh mereka. Ada lagi orang daerah-daerah yang air sumbernya itu asin, ditadai airnya untuk jadikan air minum selama setahun. Ditaruh tandon yang besar seperti tandonnya apa? Tandon-tandonnya berupa seperti tangki-tangkinya pom bensin itu, yang tangki-tangkinya truknya bensin itu. Jadi rumah-rumahnya dikasih apa itu supaya disalurkan ke tempat-tempat penampungan. Itu dipakai sampai setahun jamaah. Jadi Allah turunkan angin, Allah utus angin, Allah turunkan air. Ini semuanya tidak lepas dari perintah Allah. Inilah caranya Allah untuk menghidupkan orang mati supaya bisa hidup. Bagi siapa kami buat ini jamaah? Jadi kadang-kala dalam satu wilayah, satu kota, tidak sama hujannya jamaah. Bahkan kadang-kadang kita melihat perbatasan, baru berjalan, loh sudah beda tempat, sudah tidak hujan. Ini semuanya rezekinya diatur sama Allah. Tapi kebanyakan manusia, bagaimana? Kebanyakan manusia itu tidak percaya kalau hujan, angin, awan diatur sama Allah. Ya, fa'aba aksarunas illa kufur. Kenapa Allah tidak bilang kafir? Sangat sering mengingkari. Innal insana lirabbi lakanut. Kanut itu sinonimnya. Ya, jadi di depan mata manusia itu tahu kalau ini mereka tidak bisa buat udara, mengendalikan udara. Bahkan akhirnya api yang di Los Angeles selesainya setelah turun apa? Hujan. Iya, selesai jemaah. Karena mereka sudah kewalahan. Ya, ini pertanda apa? Allah yang berkuasa di alam ini. Akhirnya Mas'ud bin Abbas, seorang sahabat-sahabat yang ahli tafsir mengatakan tujuannya Allah mengirimkan hujan itu tidak akan lebih dari kadarnya jemaah. Ya, digilir sama Allah. Mesti pas itu jemaah. Kapan mulai dihentikan jemaah? Kalau sudah menjelang kiamat mau datang, Dajjal sampai 3 tahun tidak turun hujan, banyak binatang meninggal dan pepohonan. Dan pernah terjadi enggak? Tidak hujan 7 tahun. Pernah. Tapi sebelumnya 7 tahun hujan. Zaman Nabi Yusuf. Jadi Allah Maha Adil, cuma manusianya tidak bisa mengolah. Nabi Yusuf yang diberitahu. Memang sengaja sama Allah pilih Nabi Yusuf supaya Nabi Yusuf dibalik bencana ada rahmat. Semua tidak memahami tentang mimpinya raja. Hanya Nabi Yusuf yang dikasih sama Allah pengetahuan. Semua ahli-ahli mimpi tidak tahu, tidak tahu takwilnya. Itu mimpi ngawur itu katanya. Nabi Yusuf yang dikasih pemahaman. Akhirnya berhasil. Jadi Allah itu maha adil jemaah. Cuma di waktu panen raya, kalau orang tidak ngerti ilmunya, dihabiskan. Karena Nabi Yusuf sudah diberitahu dengan melalui mimpinya rajanya itu apa? Makanya diirit-irit. Ya, sekali lagi Allah itu maha adil jamaah. Tidak pernah zalim sama hambanya. Cuma hambanya yang terlalu boros. Ya, jadi agar mereka mengambil pelajaran. Jadi bumi ini hidup matinya apa katanya Allah. Allah maha menghidupkan, Allah maha mematikan. Ya, jadi Allah kasih pelajaran tentang sumpah wal mursalat itu berupa angin. Ternyata dikaitkan dengan ayat-ayat. Banyak orang tidak percaya tentang kiamat. Apalagi dibuat logika jamaah. Sampai sekarang tidak terbukti masalahnya. Orang mati yang sudah hancur jadi debu kok hidup lagi. Tidak terbukti sampai sekarang soalnya jamaah. Tapi Nabi Ibrahim ditunjukkan. Nabi Uzair ditunjukkan. Jadi orang semakin percaya sama Allah. Allah kasih ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Bahkan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa di waktu itu Bani Israel yang menghadap sama Allah ingin mendengar firman Allah sudah dengar masih tidak percaya, hanya apa? Disambar petir mati semua 70 orang itu. Kemudian Nabi Musa berdoa dihidupkan lagi. Nabi Isa juga gitu. Ada orang meninggal bisa hidup dengan seizin Allah.
Masalahnya kalau tidak percaya malah tidak ditunjukkan. Jadi kita ini hanya butuh apa? Keimanan dan amal soleh. Amanu wa amilus solihat. Kemudian contoh Allah menundukkan angin kepada seorang yang taat. Siapa jemaah? Ada yang ingat? Nabi Sulaiman alaihi salam. Fasakhorna lahu riyah. Fasakhorna lahu rih. Jadi Nabi Sulaiman dikasih sama Allah khusus angin yang dikendalikan menurut kemauannya Nabi Sulaiman. Kemanapun angin berjalan dikehendaki oleh Nabi Sulaiman berjalan. Termasuk tentaranya pun semuanya bersama Nabi Sulaiman. Tidak hanya angin ternyata. Setan-setan, jin-jin yang masih tidak taat sama Allah juga terkendali dengan Nabi Sulaiman. Jangan dikira Nabi Sulaiman itu memaksa orang beriman, jemaah, termasuk jin. Yang kafir tetap kafir, cuma dikendalikan. Disuruh-suruh harus mau. Kalau tidak mau, Nabi Sulaiman dikasih sama Allah kemampuan untuk apa? Menyiksa, untuk menghukum, untuk mengikat. Karena Allah memberitahu kelemahannya para jin yang kufur, termasuk jin ifrit yang pernah memberitahu akan bisa memindahkan singgasana Ratu Bagis dalam waktu apa? Sebelum bubarnya rapat. Ternyata manusia dikasih sama Allah kemampuan, yaitu minta sama Allah dengan apa? Sebelum kedipan. Jadi menunjukkan apa? Islam itu tidak memaksa kehendak. La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk agama. Bahkan Allah mengatakan, barang siapa beriman silakan. Yang kafir silakan. Kenapa? Allah tidak butuh manusia. Allah punya ciptaan yang taat terus. Siapa jemaah? Para malaikat. Dan insya Allah kita bahas minggu depan itu. Jadi ini kelebihan kalau orang taat kepada Allah, maka Allah tundukkan semua. Bahkan pernah ada kisah jemaah dalam surat Al-Hadid, yaitu tentang apa itu besi, yang mana dulunya, ini kisahnya dalam hadis, malaikat itu apa? Melihat bumi itu gerak terus. Setelah Allah ciptakan gunung, jadi apa? Tidak gerak. Jadi gunung fungsinya apa? Untuk menahan supaya bumi tidak gerak. Namanya pasak bumi itu gunung. Kagum sama gunung. Apa ada makhluk yang lebih kuat dari gunung ya Allah? Ada. Apa? Besi. Karena besi itulah yang bisa melubangi gunung sampai akhirnya habis kerowak seperti apa? Yang dikeroai di mana? Di Papua itu. Yang diambil emasnya. Ya, gunungnya hilang. Apa? Kerucutnya ke dalam. Ya, kerucutnya ke dalam ya. Ya, kerucut ke dalam ya. Ya Allah. Itu dengan alat-alat besi. Ternyata, tanya lagi, ada yang lebih kuat dari besi? Ada. Bisa leleh besi itu dengan apa? Api. Ya, dengan berapa derajat besi meleleh. Ada lagi yang lebih kuat, makhlukmu yang lebih kuat dari api. Ada. Apa? Angin. Kalau ada angin, apinya mati. Tapi yang di Amerika itu, malah anginnya membawa api. Ya itulah, kalau Allah tidak berkehendak kepada sesuatu. Kalau Allah menghendaki, angin pun membuat jadi panas. Terus pertanyaan lagi, ada yang lebih kuat dari angin? Nah, itu pertanyaannya. Ternyata hamba Allah yang bersedekah tangan kanannya, tangan kiri tidak tahu. Apa maksudnya sama? Tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Tangannya sendiri tidak tahu. Orang yang paling dekat aja tidak tahu. Karena orangnya ikhlas. Orang ikhlas itu lebih kuat dari segala-galanya. Seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi angin yang paling kuat pun ditundukkan oleh Allah. Setan yang membangkang pun ditundukkan oleh Allah semuanya. Jadi Nabi Sulaiman rajanya binatang, rajanya jin dan manusia. Karena apa? Sangat taat bersyukur kepada Allah. Keluarga Nabi Dawud apa? Yang ahli bersyukur. Bahkan Nabi SAW berdoa jangan sampai ada orang yang memiliki kekuasaan seperti seperti saya. Kenapa? Tidak akan mampu. Bisa sakti aja sudah sombong, bisa kaya sombong seperti Korun.
Tidak sakit-sakit aja sombong seperti Fir'aun. Jadi manusia tidak akan mampu. Jadi Nabi Sulaiman dapat keistimewaan seorang nabi dan rasul, kaya raya, bahkan istrinya seorang ratu. Jadi Allah bisa menundukkan kalau kita tunduk kepada Allah. Jadi tugas kita apa jemaah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau kita tunduk sama Allah, ibadah kepada Allah, Islam, maka Allah tundukkan seluruh alam. Dan Nabi Sulaiman itu sangat dekat di sisi Allah jemaah. Sangat dekat. Kenapa Allah pakai zulfa? Terdekat minal muqarrabin. Ya, isim tafdil seperti kubro, ya, terbesar bentuk perempuannya. Jadi ini menunjukkan bukan orang biasa Nabi Sulaiman, anaknya seorang nabi yang jadi raja, pemimpin dari segala-galanya. Ya, sekali lagi pemimpin dari segala-galanya. Ya jamaah ya. Wali Sulaiman riha asifan tajir bi amrihi. Jadi semuanya ini atas perintahnya Allah. Dan Allah berkati semuanya jamaah. Dan di antara setan itu ditundukkan juga. Jadi Nabi Sulaiman kalau bangun tinggal nyuruh jin jamaah. Suruh menyelam. Kalau tidak nurut ya diikat. Karena Allah menjaga semuanya. Jadi sekali lagi jamaah. Kalau Allah menundukkan, maka itu Allah muliakan manusia ini lebih mulia daripada malaikat dan jin. Yang jadikan khalifah siapa di muka bumi ini? Manusia. Harusnya manusia ini harus lebih taat, lebih bersyukur. Ya, karena apa? Kita dikasih sama Allah kemuliaan. Jadi jadikan khalifah. Bahkan dapat Al-Quran. Ar-Rahman Allamal Quran. Rahmat Allah yang paling besar, Allah mengajari Quran. Jangan sampai kita takut sama jin. Jangan takut sama dedemit. Karena semua itu pada dasarnya kalah mulia dengan manusia. Di waktu manusia taat kepada Allah. Baik, kita lanjutkan tentang Nabi Sulaiman. Wali Sulaiman rih. Jadi angin ini perjalanannya jamaah. Setengah hari itu seperti perjalanan 1 bulan kalau naik onta yang tercepat. Ya, kalau 1 hari seperti 2 bulan. Seperti perjalanan naik onta yang tercepat. Kenapa? Di zaman dulu adanya onta, belum ada pesawat jemaah, belum ada jet, ya, ya. Tapi Nabi Sulaiman dapat angin. Apa perlu bahan bakar? Apa perlu pemeliharaan? Apa perlu seorang pilot? Tidak perlu jemaah. Tidak ada pajaknya. Luar biasa kenikmatan yang diberikan sama Allah. Dan ini kisahnya dulu di dalam surat Al-Hadid. Nabi Sulaiman itu punya kuda-kuda terbang hampir 1.000. Saking cintanya sama kuda terbang, apa? Terlalu asik memelihara kuda terbang, lupa sholat asar sampai ketinggalan. Karena cintanya sama Allah, apa? Semua disembelih jamaah. Takut lupa sama yang memberi nikmat kuda terbang. Karena Allah melihat Nabi Sulaiman itu sangat cinta luar biasa. Apa jamaah? Hanya diganti dengan angin. Sudah tidak pakai pemeliharaan lagi. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi ini menunjukkan bahwa orang taat itu akan dijamin sama Allah kehidupannya di dunia dan di akhirat. Allah mudahkan kehidupannya. Ya, orang taat itu Allah mudahkan kehidupannya. Bahkan Allah tak patuhkan, Allah tundukkan semua alam ini untuk manusia. Kalau manusia dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ada tidak angin yang membuat bencana? Angin yang membuat jadi orang sengsara. Ada atas perintah Allah. Iya, contohnya dalam surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa amintum, apakah kalian bisa aman wahai manusia? Kalau Allah balik buminya. Bagaimana? Seperti kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut, dibalik dihujani hujan batu. Yang kedua, apa bisa aman kalian manusia kalau Allah kirim
angin yang membawa batu-batu kecil, ya seperti angin topan itu. Bisa enggak kalian aman? Tidak bisa. Jadi Allah kalau sudah murka, semua alam yang meliputi diri kita jadi tentaranya Allah. Tidak harus pakai nuklir jemaah. Tidak harus pakai bom. Dan kalian semua tidak akan mendapatkan pertolongan selain Allah. Jadi ini pertanyaan supaya kita renungkan jemaah. Pada dasarnya kita ini dikelilingi oleh apa? Oleh senjatanya Allah, oleh pasukannya Allah. Semua yang asalnya nikmat jadi bencana kalau Allah murka. Allah tanya lagi, apa kalian bisa aman kalau kembali lagi ke laut? Kalau Allah kirim angin, topan, tenggelam perahunya. Ingat waktu kisahnya kapal apa yang mewah, tidak bakal tenggelam, langsung karam. Ya, itu di zaman yang kita bisa lihat di YouTube-nya jamaah. Jadi manusia ini harusnya mengambil pelajaran segala kejadian itu. Jangan terus lupa, amnesia. Masih bisa dilihat lagi di YouTube-nya jamaah sekarang ini jamaah. Kenapa masalahnya jamaah? Karena kurang sabar dan tidak syukur. Jadi lupa. Allah tidak mengingatkan. Jadi kalau sudah Allah kasih angin topan, tenggelam perahu itu. Kenapa? Karena kalian kufur nikmat. Banyak orang yang dapat ikan, tuna, ya langsung jadi dikemas jadi masakan. Masakan apa? Sarden. Apa mereka terus ingat Allah? Kebanyakan tidak jamaah. Tinggal ngambil ya sampai berapa banyaknya. Tidak habis-habis, tidak ikut memelihara. Termasuk kisahnya siapa? Kaum Ad yang setinggi pohon kelapa, yang sangat kejam, bahkan mengatakan siapa yang lebih kuat dari kami. Tidak ada. Allah kirim angin. Angin Rihal Akim yang membinasakan kaum Ad semuanya. Sampai habis seperti serbuk, diangkat sampai setinggi-tingginya, dilepas oleh angin, kepalanya ke bawah, sampai menuju bumi hancur. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hebatnya angin ini kalau Allah suruh apapun terjadi. Tapi Nabi Sulaiman karena taat, ya dikasih kemampuan. Terserah kamu ya Sulaiman. Kau suruh apapun mau. Suruh bawa pasukannya bisa. Semua pasukan dibawa bisa. Terus atasnya kok panas. Burung-burungnya menaungi. Ya, jadi apa? Dingin. Tak kepanasan. Karena apa? Burung-burung bisa kumpul semuanya di atasnya Nabi Sulaiman. Kalau tidak nurut seperti Hudhud, bisa dibunuh oleh Nabi Sulaiman. Jadi Allah kasih kemampuan bisa menundukkan semua alam. Kalau Nabi Dawud dimudahkan sama Allah apa? Besi dipegang seperti malam. Ya, seperti lunak. Tidak sulit. Ya, jadi semua itu karena tunduk kepada Allah. Marilah kita gunakan kesempatan yang masih hidup ini, nikmat yang Allah berikan pada kita untuk taat kepada Allah supaya apa? La in syakartum la azidannakum. Terus kelanjutannya kisahnya kaum Ad supaya kita semakin sadar ketika kaum Ad melihat azab berupa awan, dulunya kaum Ad itu sama Allah dikasih apa? Musim kering jamaah. Kemudian minta sama Allah. Jadi dia itu percaya jamaah di tempat mana? Di tempat Ka'bah. Itu tempat sejak dulu tempat yang mustajab jamaah. Tapi utusannya dalam kondisi apa waktu diutus? Ya mabuk, ya maksiat. Minta kepada Allah. Tidak tobat jamaah. Beda dengan Nabi Muhammad kalau dalam kondisi apa? Musim kering, suruh sholat istisqa. Minta hujan dengan cara apa? Tobat dulu. Minta ampun. Ya. Setelah itu sholat bersama-sama di tengah lapang, minta sama Allah hujan. Turun hujan, kebanyakan ya Rasulullah banjir kota Madinah. Gimana maksudnya? Ya kalau bisa hujannya di pinggir kota Madinah. Rasulullah minta sama Allah, ya Allah, hawalai sekitar Madinah saja ya Allah, jangan di kotanya. Itu kalau Allah memberitahukan, kalau kekasih Allah minta ditundukkan, maka itu ilmu Allah itu tidak hanya di tulisan, tidak hanya di kata-kata,
tapi diamalkan seperti para nabi dan rasul, maka ilmu Allah akan nampak di muka bumi. Karena Rasulullah itu apa yang diperintah Allah pasti dilaksanakan sebelum memerintah kepada orang lain. Nah, ini sama Allah diberitahu. Kalian dulu minta kepada Nabi Hud, ayo segerakan. Kalau memang siksa Allah itu sungguh nyata, ayo segerakan. Setelah Allah tawari tentang awan itu, awan bisa bicara. Kau minta awan yang mana? Yang putih atau yang gelap? Oh, yang gelap aja, itu hujannya banyak. Ya sudah. Jadi intinya apa jemaah? Semua orang yang berbuat dosa, semuanya buruk, tidak ada yang nikmat. Biarpun dapat harta, itu buruk. Karena termasuk azab, istidrat sama Allah. Jadi termasuk awan ini harusnya memberikan manfaat, hujan, malah membawa apa? Bencana. Awan yang gelap itu datang angin yang membawa kaum Ad, semuanya dihancurkan, habis semua, tinggal rumahnya yang berserakan. Itu sebagai bukti untuk orang-orang yang hidup setelahnya. Bekas sisa-sisa bangunannya masih ada. Dan bisa dibuktikan jemaah. Bisa dilihat di YouTube, di Google. Itulah balasan Allah bagi orang-orang yang berbuat dosa. Jadi sekali lagi, angin ini Allah utus al-mursalat. Tidak nunggu kiamat. Ya, tidak nunggu kiamat. Jenengan kena angin puting beliung. Berapa detik, berapa menit, hancur enggak? Bisa dilihat semua ya. Ini hampir seminggu anginnya, kaum Ad. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita diselamatkan oleh Allah. Ya, karena apa? Angin, alam, hujan, semua ini sudah diatur Allah. Jadi kita jangan takut sama makhluknya. Jangan takut sama musibah-musibahnya. Tapi takutlah yang membuat musibah. Ya, yang membuat musibah ini Allah semuanya. Karena semua alam kehendaknya Allah. Jadi mohon kepada Allah, kalau ada angin ribut, minta tolong. Ada hujan, minta kepada Allah. Baik, kita lanjutkan kisahnya kaum Ad supaya kita semakin memahami artinya angin. Allah kirim angin rihal akim, maksudnya apa tafsirannya jemaah? Angin itu merusak semua, tidak memberikan manfaat sama sekali. Ini kalau Allah murka. Ya, semua yang ditandai angin semuanya hancur. Biarpun dia pegangan pohon, diangkat pohonnya, masuk rumah-rumahnya diangkat, masuk bunker dalam tanah, itu masuk anginnya jemaah. Tidak ada yang tidak bisa dimasuki karena Allah yang berkuasa. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu Rasulullah mengatakan kalau kita taat sama Allah ditolong dengan angin soba. Tapi kalau kaum Ad dibinasakan dengan angin dabur. Jadi angin bisa buat manfaat kalau kita taat, angin bisa buat mudorot kalau kita tidak taat. Apa doanya kalau ada angin jamaah? Mari kita lihat contoh Nabi Muhammad SAW, riwayat hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Rasulullah mendengarkan ada angin yang keras, berdoa jamaah, minta kebaikannya angin dan semua seisinya. Dan berdoa minta keburukannya angin dan seisinya. Karena Allah yang bisa melindungi kita. Seperti doa dalam surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi Allah yang menciptakan segala yang buruk itu. Tanpa Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Jadi kita langsung kepada puncak pembuatnya. Supaya kita benar-benar selamat. Tapi jangannya berdoa, tapi tanpa merubah perbuatan. Tahu kisahnya umatnya Nabi Yunus. Begitu alam gelap gulita, gemuruh di mana-mana, semuanya sadar kalau nabinya sudah meninggalkan umatnya, pertanda Allah murka. Akhirnya apa? Mulai raja sampai raja jelata, bahkan binatangnya, semua dikeluarkan di tengah lapang, minta ampun kepada Allah, tobat. Alam yang sudah gelap gulita itu jadi berubah. Jadi tidak sampai azab datang. Itu kisah umat Nabi Yunus. Justru nabinya, rasulnya, utusannya tidak sadar meninggalkan tugas mencari kaum yang nurut.
di tengah lautan Allah kirim ombak melalui angin, jadi perahu bergoyang-goyang, ketakutan semua kaumnya yang nurut itu. Akhirnya apa? Harus turun salah satu, kemungkinan ada yang berbuat dosa, diundi sampai 3 kali, selalu kena Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus sadar, memang sayang harus menciptakan diri karena selalu mengarah kepada Nabi Yunus. Bukan kebetulan jemaah. Itu semuanya teguran dari Allah. Akhirnya apa? Begitu menyebutkan diri langsung ditelan oleh ikan paus atas perintah Allah. Dan ikan paus diperintah sama Allah, jangan sakiti Nabi Yunus. Jangan dimakan dengan dibunuh. Telan terus sampai hari kiamat. Sampai hari Nabi Yunus dalam kegelapan, dalam dasar laut, mendengarkan semua alam di lautan itu bertasbih. Ikannya, batunya, baru sadar. Mengatakan apa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat zolimin. Baru oleh Allah dimuntahkan atas perintah Allah, ikan paus mutah langsung ditaruh pinggir laut, langsung di bawah pohon, langsung bisa makan, kembali ke umatnya. Jumlahnya berapa umatnya? 100.000. Nabi Yunus yang ngambul umatnya 100.000. Nabi Nuh yang tidak ngambul, yang sabar sampai 90 tahun, umatnya 80. Berarti apa bisa diambil kesimpulan? Lebih baik ngambul ya. Iya, ditinggalkan umatnya biar nurut semua. Itu bukan kesimpulan yang yang benar. Itu salah. Karena apa? Nabi Yunus dihukum sama Allah. Apa nunggu dihukum dulu? Ustadznya di lockdown ke dalam perut ikan paus. Nah, berarti apa? Umat banyak atau sedikit itu bukan karena usahanya para nabi. Itu semua karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting tugasnya apa? Inna alaikal bala. Tugasnya hanya menyampaikan. Soal nurut gak nurut, bahkan istrinya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh Kan'an tidak nurut. Itu atas kehendak Allah. Yang penting Nabi Nuh sudah menyampaikan dengan sabar sampai 950 tahun. Ini doa supaya kita selamat dari bencana angin yang membawa azab. Ya, Rasulullah itu sangat kenal Allah. Kalau ada angin, langit mendung, Rasulullah itu ketakutan, khawatir seperti kaum Ad. Maka itu Siti Aisyah tanya, ada apa? Saya takut. Jadi Rasulullah ini yang sangat taat sama Allah, ternyata takutnya luar biasa sama Allah. Itulah tandanya orang-orang yang benar-benar kenal Allah. Seperti Nabi Dawud bilang apa? Saya heran sama umatnya Nabi Muhammad. Umurnya pendek kok sempat mainan. Umurnya pendek kok sempat kerja katanya. Kalau umat dulu umurnya sampai 100 lebih. Kalau saya jadi umatnya Nabi Muhammad, bangun rumah dekat kuburan supaya ingat mati katanya. Ya itulah manusia ya. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi manusia yang cerdas itu selalu mempersiapkan mati. Karena hidup itu pasti mati. Maka itu Rasulullah berdoa. Takut kena bencana seperti kaum Ad. Karena tandanya awan itu tandanya akan datang angin yang gemuruh. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita jangan pernah takut kepada alam, tapi takutlah kepada yang punya alam. Sebab orang kalau takut sama alam, nanti apa? Bisa-bisa nanti mendewakan alam, mengagungkan alam. Kesimpulannya angin ini apa coba? Kesimpulannya manfaat bagi manusia secara duniawi. Betul apa tidak ini jemaah? Ya, semua alat-alat butuh udara ya, mesin ya, manusia, alam ya. Betapa nikmatnya Allah kirim angin. Yang kedua, membantu pertanian, tanaman, penyerbukan, kelembapan bisa teratur. Yang ketiga, menghasilkan energi, dibuat energi yang berkelanjutan, ya, kincir angin. Nah, subhanallah. Jadi ternyata manusia ini tidak sadar kalau kenikmatan Allah telah diberikan cuma-cuma, tapi manusia tidak pernah bersyukur. Ya,
Ini menunjukkan apa jamaah? Nikmat Allah terlalu besar. Wa in ta'udzu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maksudnya apa? Kalau kalian bandingkan syukur kalian dengan nikmat Allah, lebih banyak nikmat Allah. Berarti apa jemaah? Kita berbuat taat ini harusnya lebih bersyukur karena bisa taat, bisa meninggalkan kemaksiatan. Jadi taatnya harus disyukuri, hanya karena Allah lah kita bisa bersyukur. Ini secara duniawi. Bagaimana secara ukhrawi jemaah? Menurut pandangan Islam tentang angin ini, manfaatnya apa? Mengingatkan kita bahwa angin itu ayat kebesaran Allah. Kalau Allah menghendaki bencana, bencana dengan angin tadi. Kalau Allah menghendaki nurut seperti Nabi Sulaiman, maka ditundukkan semuanya dan mengajarkan kita supaya sabar. Ya, jangan sampai kita ini mudah marah. Yang ketiga, mengingatkan kita pentingnya angin karena apa? Inilah yang membuat kita kehidupan jadi normal. Berdasarkan firman Allah, yaitu surat apa? Ar-Rum, janji Allah itu tidak pernah tidak ditepati. Tapi kebanyakan manusia tidak percaya sama janji Allah. Kalau bilang kiamat pasti terjadi. Kalau Allah azab dengan perbuatan dosa pasti terjadi. Tapi kebanyakan dimaafkan. Manusia itu taunya apa? Keuntungan duniawi. Megang ini jadi uang, megang sampah jadi uang, kotoran jadi uang. Taunya zahirul hayatad dunya. Yang taunya manfaat duniawi. Tapi masalah akhirat, masalah ini bencana atau ini teguran, Allah murka atau tidak, mereka tidak tahu jamaah. Maka itu kenapa manusia tidak memikirkan dulu tentang kejadiannya? Bisa tidak dia mengatur tentang hidupnya itu kalau Allah tidak atur peredaran darahnya, ya, jantungnya. Kalau sudah jantung ini berhenti jamaah, dikasih ring ya, betul ya? Ya Allah, ring 1, ring 2, operasi berapa? Ratusan juta atau puluhan juta jamaah? Kalau tidak pakai BPJS ya. Terus ada umurnya yang pakai baterai, pacemaker ya. Itu tiap tahun dilihat jamaah. Jadi ditanamkan alat untuk memompa jantung. Jadi pada dasarnya manusia ini kurang bersyukur. Akhirnya apa? Tidak percaya karena banyak dosa, tidak percaya tentang kiamat karena banyak dosa. Maka itu supaya kita ahli bersyukur, ahli sabar, minimal apa jamaah? Rasulullah sehari berapa? Istighfar 100 kali. Itu Rasulullah. Lah kita diampuni belum tentu, dosanya pasti. Harusnya lebih banyak dari Rasulullah. Supaya hati kita mudah menerima kebenaran, mudah untuk memahami ilmu-ilmu Allah, mudah untuk melihat ayat-ayat Allah. Ya, saya kira ini pembahasannya tentang angin. Ya, supaya kita dapat manfaatnya sehingga kita bisa percaya tentang hari kiamat. Ada pertanyaan jamaah tentang angin? Gimana? Memberikan manfaat enggak ini jamaah? Iya. Ya, Sangat. insya Allah minggu Insya depan, Allah. Insya minggu Allah. depan tentang sifat malaikat. Walaupun kita tidak tahu malaikat, ya wajib beriman, tapi Allah akan memberitahu rahasianya nanti. Supaya kita jangan merasa paling suci, paling benar, paling hebat. Allah masih punya makhluk yang melebihi dari manusia. Ya, jadi kita bersyukur bisa taat, bersyukur bisa didekatkan sama Allah, bersyukur bisa kenal Allah, bersyukur bisa ikhlas, bersyukur bisa mengenal ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur dan bersyukur. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dikelompokkan sama Allah ahli syukur dan ahli sabar. Dari dulu. Amin. Wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Ustaz, Mohon maaf. semuanya. Turun Pak Ustadz. Nuwun Pak Ustadz. Pamit dulu. Assalamualaikum. Dan Salam. selamat beristirahat. Mari. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Suwun.